Oke, di sini saya akan membuat sebuah payload keylogger menggunakan Crimson Bed USB. Jadi begini skenario-nya. Ingat ini hanya untuk keperluan pendidikan, jadi skenario-nya hanya permisalan saja. Jadi misalkan skenario seperti ini, saya memiliki seorang anak yang gemar sekali menggunakan internet di kamarnya. Sebagai orang tua, saya khawatir anak saya dengan aktivitas anak saya di dunia maya. Oleh karena itu saya ingin memonitor aktivitas anak saya tersebut. Namun jika saya meminta terang-terangan akan tidak bisa gitu. Jadi saya harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dan anak saya ini jarang sekali meninggalkan komputernya dalam keadaan tidak terkunci. Satu-satunya saat dimana dia meninggalkan komputernya dalam keadaan tidak terkunci atau dalam keadaan terbuka adalah saat dia ke kamar mandi saja. Jadi saya hanya memerlukan hanya punya waktu sekitaran 30 sampai 1 menit untuk menginstalkan sebuah malware yang dapat mengendus atau memonitor aktivitas anak saya. Namun jika saya menggunakan pengendusannya atau perekamannya berbasiskan jaringan, maka akan percuma karena anak saya menggunakan VPN. Jadi semua aliran datanya akan terenkripsi, jadi sehingga diendus pun percuma. Kedua, jika saya menggunakan malware, menginstalnya pun agak sulit jika saya menggunakan malware yang ada di pasaran, dan karena akan membutuhkan waktu instalasi yang lama dan juga akan resiko terkena antivirusnya sangat tinggi. Oleh karena itu saya akan menggunakan Crimson Bed USB. Payloadnya adalah seperti ini. Wait for ini adalah menunggu kita menunggu bed USB untuk siap digunakan atau siap tempur gitu. Dia tuh nanti misal driver dan bla bla bla. Pokoknya lihat aja di buku panduan. Allow exit. Kalian juga bisa lihat di buku panduan. Yang intinya adalah jika pada saat 1 detik allow exit ini dieksekusi, kita memencet caps lock 1 atau 2 kali, maka script yang di bawahnya ini tidak akan aktif. Namun jika kita tidak mencet caps lock 1 atau 2 kali, tidak mencet caps lock saat 1 detik tadi, maka script di bawah ini aktif. Ini berfungsi jika saya ingin menggunakan bed USB ini untuk dikonfigurasi aja atau untuk diedit aja isi payloadnya atau memodifikasi payloadnya aja. Karena ingin memodifikasi payload, maka saya tidak ingin si payload yang ada di dalamnya ini dieksekusikan. Nah, oleh karena itu bisa diblokir dengan mencet caps lock tersebut dengan allow exit. Pokoknya lihat aja buku panduannya untuk allow exit supaya lebih jelas. Delay 8000 itu untuk menunggu si Crimson bed USB ini siap dipakai ya. Kenapa gede banget 8000 atau 8 detik? Ini karena saya menggunakan simulasinya menggunakan firmware yang jelas sistem operasinya jadi lambat sekali. Makanya saya gedekan delaynya. Tapi kalau nanti target komputernya cepat atau komputernya bagus ya dikurangi aja delaynya. Intinya ini adalah membuka window run dan juga mengeksekusi insert.ps1 menggunakan PowerShell yang mana dia ada di drive yang berlebar Crimson dan berada di folder scripts. Kita lihat berarti insert.ps1 itu isinya apa? Insert.ps1 di folder script. Kita akan mengeditnya menggunakan Notepad saja yang mudah. Insert. Intinya ini adalah membuat folder program Windows User Assist di C, kemudian mengkopikan binary keylognya, software keyloggernya, dan juga upload.ps1 dikopikan juga. Nanti akan berubah di rename namanya jadi keyloghost.exe dan update.ps1. Kemudian akan juga mengcopy autostart.vbs yang isinya adalah untuk mengeksekusi keyloghost dan update.ps1. Gitu. Nanti ini akan disimpan akan di-rename menjadi user profile.vbs yang akan disimpan di start menu program startup. Artinya nanti si VBS ini akan dieksekusi setiap komputer nyala. Berarti kalau setiap komputer nyala VBS ini dieksekusi, artinya keyloghost.exe dan update.ps1 juga akan ikut dieksekusi. Kemudian selanjutnya adalah user assist keyloghost.exe akan dieksekusi juga. Setelah itu Firefox, Chrome akan dihapus cookiesnya just in case kalian log di Dropbox supaya hilang loginnya. Nanti kan kita akan upload hasil dari keylogger ini ke Dropbox menggunakan update.ps1 ini. Nanti di uploadnya lewat Dropbox dalam bentuk zip. Oleh karena itu ini dihapus dulu si cookiesnya.
Setelah ini update PS1-nya akan dieksekusi. Kemudian kita lihat auto start VBS. Itu kan yang saya bilang tadi, ini hanya mengeksekusi host disk dan juga si update.ps1. Ini akan dieksekusi nanti setiap komputernya aktif atau startup. Dan satu-satunya file yang diedit di dalam payload ini adalah upload.ps1. Ini nih bagian bear tokennya. Bear token dari Dropbox ini dapat dari mana? Bisa dilihat di video saya yang berjudul Exfiltration Data atau mencuri file menggunakan bit USB. Nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi ya. Pokoknya ganti bear tokennya dengan bear token kalian. Jangan lupa menggunakan Dropbox akun baru aja dan email baru, just in case aja, untuk berjaga-jaga. Selanjutnya ada, ini adalah penamaan nanti yang akan dapat ke Dropbox-nya, itu adalah sesuai tanggal, jadi mudah dibedakan. Dan juga nanti ada user atau nama si PC-nya. Jadi nanti kalau kalian memasang keylogger di banyak PC tidak akan bingung membedakannya. Kemudian ini triggernya ada kapan sih diuploadnya. Ini si zipan txt hasil keylogger tuh kapan sih diuploadnya. Ini diuploadnya setiap sejam. Jadi misalnya ini aktif jam 4.38 si keyloggernya, nanti akan dikirimkannya jam 5.38. Tapi gimana sebelum 1 jam komputernya udah dimatikan? Ya nggak apa-apa, nanti keyloggernya aktif lagi ketika komputernya nyala dan menghitung lagi mulai dari 0 lagi sampai 1 jam lagi. Tapi gimana belum sejam lagi tapi dimatikan lagi? Ya nggak apa-apa, nanti kalau ternyata besok si keyloggernya dinyalakan lagi, itu nggak nunggu sejam. Kalau besoknya kalau udah beda tanggal, nggak nunggu sejam, langsung dikirimkan tanggal yang kemarin, begitu. Oke, sekarang kita lihat binary-nya itu isinya adalah keylog.exe, software keyloggernya. Oke, sekarang tinggal kopikan semua file ini ke dalam Crimson bit USB. Pastikan. Gak apa, di replace aja. Payload yang sebelumnya juga gak ada isinya juga kok. Oke, sudah selesai. Kita coba cabut colok Crimson bit USB-nya. Oke, udah dieksekusi PowerShell-nya. Udah selesai. Tadi berapa detik tadi? 10 detik, 15 detik, 30 detik, yang pasti kurang dari 1 menit. Kita cek aja si apakah udah terinstall keyloggernya. Oh, ini udah ada Windows User Assist. Wow, ini juga ada file-file keyloggernya. Mari kita coba ketikkan sesuatu. Ini di keyboard real. Oke, kita lihat hasil endosannya. Ini di keyboard real. Oke. Kita coba keyboard on screen, yang katanya mitosnya sih anti dengan keylogger, gak akan terendus keylogger katanya. Mari kita buktikan. Bentar. Oke. On screen. Oke, kita coba lihat. Terendus juga ternyata keyboard on screen. Oh, berarti keylogger ini pun bisa mengendus keyboard on screen. Berarti percuma ya menggunakan keyboard on screen. Sekarang kita uji coba apakah ini dapat ke-upload ke Dropbox kita. Kita cek dulu Dropbox kita.
Siapa tahu udah ada isinya. Apps Lapara. Oke, masih kosong. Mari kita coba. Tadi kan triggernya belum di pemicunya belum ada kan. Pemicunya keesokan harinya atau sejam berikutnya. Kita coba atur jamnya jadi sejam berikutnya aja. Kita atur adjust date and time or time. Ceng. Berarti 5.45 ya. Dirubah 1 jam kemudian kan. Oke. Ceng. Kita coba ketikkan sesuatu. Harus sih ini nambah ya. Jam bukan jam 16 lagi di sini. Oh. Langsung berubah zip ya. Emang nanti di zip. Simpan. Kita lihat apakah masuk. Wow, udah masuk. Kita cek isinya. Oke, udah sesuai isinya ternyata. Keyboard on screen nggak percuma juga. Dan kita bisa tahu dia membuka aplikasi apa aja, jam berapa, dia di aplikasi tersebut mengetikkan hal apa, bisa diketahui semuanya. Dan tidak terdeteksi antivirus loh. Antivirus saya aktif loh. Nih, update juga terbaru lagi. Ya tuh. Scan, semua tuh lihat definisinya. Tanggal 5 bulan 9 2020 terupdate antivirusnya. Namun keylogger saya tetap tidak terkena antivirus. Oke, sekarang gimana cara menginstal keylogger yang dari Crimson Bed USB ini? Langkah pertama adalah mematikan dulu prosesnya. Pertama tes manager, kita buka dulu. Oke, sekarang kita matikan user KLG host. User mana tadi? User KLG host kita matikan, entes. Kemudian PowerShell kita entes. Oke, beres. Sekarang hapus. Oke. Hapus juga di startup menunya. Caranya buka update data. Microsoft Windows start menu, programs, startup, user profile, hapus. Yes, beres. Sudah beres dia install. Oke, sekian aja penginstalan Crimson keylogger menggunakan Crimson Bed USB ternyata sangat cepat dan juga praktis. Sekian.